Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan. Misalnya pada tahun 1945, tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Setelah itu mengalami perubahan lagi beberapa kali. Semisal pada Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, setelah terjadi lagi perubahan, adapun tujuan pendidikan nasional pada saat ini yaitu tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu tentang tingkat kompetensi dan lingkup standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu tentang kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan untuk mengetahui sesuatu atau memutuskan sesuatu dan merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan seseorang. Dalam aspek kompetensi ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini yang mencakup pada aspek kognitif pada siswa. Yang kedua, aspek pemahaman. Aspek pemahaman ini yang mencakup pada pemahaman atau kedalaman materi yang dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu kemahiran. Kemahiran merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas atau praktik-praktik di luar pembelajaran. Yang keempat itu nilai. Nilai itu yang dimiliki standar perilaku atau sikap pada psikologi suatu siswa. Yang kelima itu ada sikap. Sikap merupakan suatu pandangan seseorang terhadap perasaan. Perasaannya seperti sedih atau senang, mau atau tidak mau. Yang keenam ada minat. Minat itu merupakan kecenderungan yang dimiliki siswa untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang memotivasi diri siswa sehingga memiliki minat dan bakat yang baik. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa untuk mencapai suatu lembaga pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan ini biasanya siswa telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, dalam standar kompetensi lulusan ini bisa dijadikan acuan utama untuk menunjang suatu pendidikan yang berisi tentang standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, standar tenaga pendidik dan kependidikan, dan selanjutnya standar peserta didiknya. Nah, dalam standar kompetensi memiliki 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek sikap. Aspek sikap ini menjadikan siswa itu menjadi lebih memiliki iman dan takwa yang baik, terus berkepribadian yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki perilaku yang baik, serta dapat berkomunikasi di lingkungan sosialnya dengan interaksi-interaksi yang baik. Yang kedua ada aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini dapat dijadikan untuk
siswa memiliki ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu seni dan budaya, serta dapat menjadikan siswa itu berkewarganegaraan, berkebangsaan, serta berkemanusiaan. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Nah, dalam aspek keterampilan ini, siswa itu diharapkan untuk memiliki kreativitas yang lebih baik. Jadi untuk memunculkan suatu kreativitas dengan berpikir kreatif untuk yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi lulusan, yaitu maksudnya kompetensi inti dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai oleh seorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dengan kata lain, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, peserta didik diharapkan mampu memiliki gambaran pada ketiga aspek tersebut. Misalnya, peserta didik diharapkan memiliki sikap sopan santun dan bersikap baik terhadap sesama. Nah, lalu misal pada aspek pengetahuan, peserta didik harus mampu memahami berbagai informasi yang diterimanya. Lalu pada aspek keterampilan, peserta didik diharapkan mampu menyalurkan berbagai kreativitasnya untuk menciptakan hal-hal baru. Nah, kompetensi inti terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 atau KI1, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu KI2, yaitu sikap sosial. Yang ketiga KI3, yaitu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu KI4, yaitu keterampilan. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum, kompetensi sebagai tujuan pembelajaran itu dideskripsikan secara eksplisit atau tidak berbelit-belit, sehingga dijadikan sebagai standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Kompetensi dasar juga sebagai tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum, sehingga masih sulit diukur ketercapaiannya. Oleh karena itu, tugas sebagai seorang guru itu dalam mengembangkan program perencanaan salah satunya adalah menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator hasil belajar. Selanjutnya yaitu keterkaitan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, tujuan pendidikan nasional itu merupakan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, dalam tujuan pendidikan nasional ini memuat standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama untuk pendidikan dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dapat dimuat dalam KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi landasan dalam pendidikan. Kompetensi inti ini mencakup 4 aspek, yaitu sikap spiritual, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lanjut ke kompetensi dasar yang dapat dituangkan dalam kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar dan kompetensi inti ini sangat berkaitan, sehingga tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar ini sangat dijadikan dan sangat berkaitan untuk pendidikan atau lembaga pendidikan. Kemudian ada cara menentukan KKM. KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, ada beberapa fungsi dari KKM. Yang pertama itu sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
mata pelajaran atau standar kompetensi. Yang kedua itu sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga sebagai instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Penetapan KKM itu dilakukan dengan berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan oleh Depdiknas. Kriteria tersebut diantaranya ada kompleksitas, intake, dan daya dukung. Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan atau menentukan KKM. Yang pertama itu menghitung jumlah kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang dibebankan pada setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, tentukan komponen-komponen yang ada dalam aspek atau kriteria kompleksitas, intake, dan daya dukung. Untuk kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran, forum musyawarah guru mata pelajaran, atau MGMP tingkat sekolah, serta memperhatikan atau menganalisis kompetensi dasarnya. Yang kedua, ada intake atau karakteristik peserta didiknya. Dengan memperhatikan nilai rapor sebelumnya atau nilai hasil seleksi masuk peserta didiknya. Yang ketiga ada daya dukung. Nah, meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai ujian kompetensi gurunya, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat atau akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, tentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0 sampai 100. Yang keempat, tentukan KKM pada setiap kompetensi dasar dengan rumus KKM per KD atau kompetensi dasar sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi jumlah aspek. Setelah kita mengetahui KKM dari setiap kompetensi dasar, kemudian yang kelima itu kita tentukan KKM setiap mata pelajaran dengan rumus KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per kompetensi dasar dibagi jumlah total kompetensi dasar. Nah, setelah itu pilihlah KKM yang terendah sebagai KKM satuan pendidikan. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah.